Eh, Halo semuanya, selamat siang. Dan pasti sudah meluangkan waktunya, terutama untuk Yasin dan juga Raffi sebagai stakeholder yang akan kita wawancarai untuk membangun aktivitas kita. Di mana hari ini kita akan membahas perhitungan utama dari platform yang akan kami kembangkan, yaitu Malam Baik. Di sini kami ingin mendengar langsung dari kalian sebagai pengguna utama kami tentang fitur dan juga pengalaman apa saja yang akan kita sebenarnya. Jadi untuk karena itu, mungkin untuk menghemat waktu yang kita miliki, mari kita mulai saja dari sisi wisatawan, yaitu sebagai Raffi, dan apa yang menurut dari Raffi yang paling penting dari aplikasi yang akan dikembangkan. Oke, terima kasih Bagas. Jadi kemarin saya sedang berlibur ke Malang, tapi saya kemarin kena tipu oleh salah satu tour guide. Lalu saya juga kesusahan cari tour guide lagi. Jadi menurut saya dari aplikasi itu yang paling penting adalah menemukan pemandu wisata yang tepat. Jadi saya butuh fitur untuk bisa mencari pemandu sesuai bahasa yang saya pakai dan juga keahliannya dalam tiap objek wisata. Jadi semisal saya ingin ke Gunung Bromo, tetapi saya di sana ingin tour guide yang bisa paham mengenai Gunung Bromo dan ada apa saja di Gunung Bromo. Sekaligus mereka bisa berbahasa Inggris yang mahir. Baik, jadi itu penyaringan berdasarkan interest dan juga spesialisasi. Baik, menurut dari Raffi sendiri, apa yang paling penting dari segi profil pemandu itu sendiri? Karena kemarin saya habis kena tipu, jadi saya ingin pemandunya itu bisa dilihat verifikasinya, seperti ada ulasan dan juga mereka sudah ngapain saja, seperti itu. Jadi saya bisa tahu pemandu yang saya pilih itu seperti apa. Baik, tentu dari hal itu tadi kami juga akan memastikan bahwa setiap pemandu itu memiliki profil yang sudah terverifikasi ya, dan sudah tervalidasi juga. Jadi harus ada verifikasi identitas, itu pasti akan menjadi bagian dari proses pendaftaran pemandu wisata di dalam aplikasi nanti. Dan kami tentunya juga akan menyediakan ulasan ya dari para pengguna yang sudah menggunakan jasa dari aplikasi ini. Ulasan ini akan sangat membantu para wisatawan, mungkin wisatawan baru yang akan menggunakan, sehingga ada bukti nih bahwa semua proses ini sudah terverifikasi dan pemandu wisata ini emang sudah benar-benar melalui berbagai proses validasi sehingga bisa timbul rasa percaya dari para wisatawan baru di masa mendatang nanti. Mungkin itu sih kalau tambahan dari saya. Mungkin saya akan menambahkan. Selain itu kami juga akan menyediakan rating visual yang mudah dipahami, misalnya dari bintang 1 sampai 5 berdasarkan ulasan pengguna. Sehingga nantinya informasi ini akan memastikan kualitas pemandu bisa langsung terlihat. Jadi nanti para turis tidak akan kena tertipu lagi. Bagaimana menurut Mas Raffi dari fitur tersebut? Ya, itu bagus sekali. Satu lagi, saya harap proses pemesanannya harus mudah. Saya juga berharap bisa menggunakan metode pembayaran yang banyak. Kemarin saya menggunakan Mastercard tidak bisa di suatu tempat di Bromo. Baik, terkait hal itu kami akan memastikan ada berbagai metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Metode pembayaran ini juga termasuk e-wallet, transfer antar bank, dan juga metode pembayaran internasional. Mengingat nantinya wisatawan yang akan terjaring juga berasal dari wisatawan asing yang akan menggunakan platform ini. Mungkin ada tambahan dari Frida. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari aku. Jadi selain itu ya, kita juga akan menerapkan semacam protokol ya atau sebuah prosedur keamanan dari setiap transaksi nanti. Jadi data kartu kredit atau mungkin hal-hal informasi sensitif lainnya itu pasti akan terenkripsi secara otomatis di dalam sistem. Mungkin itu sih kalau tambahan dari saya. Jadi bagaimana Raffi menurut kamu? Wah, bagus sekali itu. Saya jadi sangat senang mendengarnya. Terima kasih sudah mempertimbangkan meskipun saya belum bilang kepada kalian. Baik, mungkin sebelumnya kamu bertanya-tanya. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu dari Rida dan Zulfan, ini adalah software engineer dari kami. Yang mungkin di sini nanti akan bantu memberikan masukan terkait dengan pembuatan kita jadi mungkin pendapat-pendapat yang berbeda nanti. Baik, nanti dari kamu sendiri bagaimana dengan komunikasi dengan pemandu sebelum pemesanan? Apakah sebelumnya perlu ada ngobrol dulu kayak soal berkomunikasi lebih dahulu sebelum memutuskan memesan jasa yang diberikan oleh pemandu tersebut? Ya, menurut saya itu juga sangat penting karena saya juga harus menyesuaikan jadwal, fasilitas, dan rencana tur sebelum memutuskan pemesan. Jadi fitur chatting ini sangat membantu bagi saya. Terima kasih. Oke, selain itu kami akan mengimplementasikan fitur chatting yang memungkinkan wisatawan dan pemandu berkomunikasi langsung di aplikasi. Ini akan terenkripsi ya secara end-to-end, jadi aman untuk membicarakan detail seperti rencana perjalanan, harga, atau mungkin kebutuhan khusus lainnya. Ya, saya harap itu sangat berjalan dengan lancar dan sangat meyakinkan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih dari Raffi sebagai salah satu stakeholder kami. Sebelum saya melanjutkan ke stakeholder berikutnya, apakah dari Raffi sendiri ada hal yang ditambahkan terkait dengan pernyataannya? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada stakeholder kita berikutnya, yaitu Yasin sebagai stakeholder wisata. Mungkin masuk dari Yasin, apa yang Mas Yasin butuhkan dari platform Malang ini? Oke, terima kasih banyak Mas Bagas ya. Nah, mungkin tadi dari sisi pandang seorang turis ada beberapa permasalahan waktu datang ke Malang ya. Nah, saya sendiri sebagai tour guide di Malang selama 5 tahun.
itu sering sekali mengalami masalah dengan jadwal-jadwal yang bentrok ataupun pesanan-pesanan yang mendadak gitu dari turisnya. Nah, mungkin saya rasa perlu fitur yang bisa membantu saya mengatur jadwal sehingga bisa mendapatkan notifikasi juga secara real time. Sehingga saya juga merasa terbantu gitu dengan aplikasi tersebut. Oke, baik. Jadi begini, untuk notifikasi real time, untuk pemesanan yang masuk akan menjadi fitur penting ya pastinya. Kami bisa menyediakan notifikasi yang langsung masuk aplikasi, ataupun juga lewat SMS ya, jika mungkin kamu mau yang lebih nyaman dengan cara yang itu. Oke, ya, mungkin notifikasi di aplikasi itu sangat bantu ya, karena bisa diatur lebih jelas lah kalau di layar utamanya. Kalau mungkin lewat SMS, mungkin terkadang tidak tampil secara cepat gitu. Dan kalau bisa, jadwal juga otomatis terupdate setiap kali ada pesanan yang baru gitu. Sehingga mungkin setiap ada up orderan, itu jadwalnya langsung terstruktur gitu. Mungkin itu dari tambahan lagi. Saya akan menambahkan terkait dengan masukan dari Mas Yasin. Dari masukan tersebut, fitur manajemen jadwal akan memungkinkan Mas Yasin untuk mengatur kapan saja Mas Yasin ini sedia atau tidak. Selain itu, kami juga bisa menambahkan integrasi kalender sehingga jadwal di platform ini bisa sinkron dengan aplikasi kalender lain yang Prograde atau Mas Yasin pakai. Mungkin ada masukan lagi, Mas Yasin? Oke. Sangat membantu itu fiturnya, keren sekali. Karena mungkin beberapa kali ini teman-teman saya dan saya juga pribadi menggunakan beberapa aplikasi kalender seperti Google Calendar sih yang utama ya. Nah, selain itu juga, mungkin saya juga ingin bisa melihat ulasan dan feedback dari wisatawan gitu. Setelah selesai dari kita melakukan touring ya. Nah, karena tentu saya selalu ingin dan teman-teman saya juga memberikan pelayanan terbaik dan bisa memberikan peningkatan lah setiap pelayanan tersebut. Jadi sangat penting feedback tersebut. Oke, tentu kami akan menyediakan fitur untuk ulasan ya, di mana setiap wisatawan bisa memberikan feedback setelah tur selesai. Mungkin kamu akan menerima notifikasi setiap kali ada ulasan baru, dan ulasan ini juga akan dipublikasikan kok di profilmu, agar mungkin ada calon wisatawan baru lagi bisa melihat ya dari hasil ulasan kamu. Baik, terkait dengan ulasan itu, saya juga memiliki pandangan. Mungkin nanti ya Mas Yasin dari aplikasi ini bisa mengajukan banding jika nantinya ada ulasan yang didapatkan oleh Mas Yasin tapi tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, nanti sistem ini akan mengharapkan akan adil bagi kedua belah pihak nanti. Oke, itu sangat sebelumnya saya dari kepikiran ya. Mungkin karena rasanya semua orang jujur, tapi mungkin bisa jadi ada orang-orang yang merusak ya. Terima kasih sekali sudah menyatakan hal tersebut. Saya rasa terbantu sekali. Dan mungkin satu lagi, saya rasa perlu ada fitur membuat promosi ataupun diskon khusus saat musim-musim yang lagi sepi atau tidak ada momen-momen khusus di liburan-liburan ke Malang ya. Supaya bisa menarik wisatawan-wisatawan yang lebih banyak. Karena dirasanya kita selalu ada booming wisatawan waktu masa-masa liburan dan sebagainya. Tetapi ketika datang masa-masa musim yang sepi, ketika jadwal kerja itu kami kekurangan orderan. Mungkin dengan adanya promosi ataupun diskon khusus itu bisa membantu ya. Baik, terkait dengan hal tersebut, kami bisa menambahkan fitur promosi khusus, di mana nantinya para tour guide atau Mas Yasin ini bisa membuat diskon untuk periode tertentu. Dan kami juga bisa mengirimkan notifikasi kepada wisatawan yang mungkin tertarik dengan promosi tersebut. Oke, izin interupsi. Saya ada satu pertanyaan terakhir mengenai keamanan. Jadi, bagaimana kalian memastikan pengguna tetap aman selama proses pemesanan dan juga komunikasi tersebut? Jadi gini, mungkin ini agak teknis ya, tapi intinya kita di dalam sistem itu membuat semacam enkripsi end-to-end ya, untuk semua data pribadi dan komunikasi di dalam aplikasi. Jadi selain itu, semua transaksi itu juga pasti akan diproses melalui gateway pembayaran yang aman dan pastinya sudah terverifikasi untuk semua prosedurnya. Menambahkan, selain itu kami juga akan menambahkan fitur autentikasi dua faktor atau two factor authentication, yang mana intinya itu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar bisa mengakses akun mereka. Yang mana intinya ini akan memberikan lapisan keamanan tambahan. Dan selain dari dilakukan oleh Zufar dan juga Rida, saya ingin menambahkan bahwasannya kami juga berencana nantinya akan menyediakan layanan dukungan pelanggan 24 jam per 7 hari. Jadi nantinya jika dari pihak wisatawan memiliki masalah atau pertanyaan maupun dari pihak tour guide sendiri, nantinya pengguna bisa langsung menghubungi tim dukungan dari Malang Guide kapan saja juga di mana saja. Oke, bagus sekali. Saya rasa itu semua sudah sangat meyakinkan saya. Dan saya rasa kebutuhan saya juga sebagai wisatawan di sini sudah merasa tercukupi. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Mas Yasin, menurut Anda bagaimana soal fitur notifikasi real time, manajemen jadwal serta ulasan dan juga promo nantinya? Saya rasa sangat cukup ya, dan puas dengan penjelasan kalian disampaikan tadi. Dan juga tadi beberapa hal-hal yang krusial disampaikan oleh Mas Raffi dari subturisnya tentang keamanan, tentang chat dan sebagainya. Saya rasa sangat puas. Semoga semua kebutuhan ini bisa tercapai pada aplikasi ini. Terima kasih banyak. Baik, semuanya mungkin itu saja pada hari ini, di mana kita sudah melakukan meeting terhadap aplikasi yang kita kembangkan nantinya. Terima kasih kepada Raffi dan juga Yasin sebagai perwakilan stakeholder penting kami atas masukannya, di mana di sini kita membahas banyak hal dan kita siap untuk melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Selain itu, mungkin ini juga sebagai penutup pada meeting hari ini, dan jika tidak ada yang tambahkan, kita bisa menutup meeting pada hari ini.